Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sakina, saya dari kelas 11A. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi inverse dan fungsi komposisi. Jadi apa sih itu pengertian dari fungsi komposisi dan fungsi inverse? Yuk kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi komposisi, yaitu fungsi susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Dengan kata lain, fungsi komposisi adalah fungsi yang menggabungkan dua jenis fungsi seperti fungsi fx dan gx yang disimbolkan menjadi O. Dan yang kedua yaitu fungsi inverse, yang itu merupakan suatu fungsi kebalikan dari fungsi asalnya. Pada umumnya, inverse dinyatakan dengan lambang f pangkat min 1. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita lanjutkan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah fungsi. Pada fungsi sendiri terdapat istilah domain dan kodomain. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, yang sebelah kiri pada angka 1, 2, 3 ini disebut dengan domain. Domain atau daerah asal. Sementara yang di sebelah kanan itu dinamakan dengan kodomain atau daerah kawan. Baiklah, kita lanjut. Apabila ada gambar seperti ini dan ditanyakan bagaimana himpunan penyelesaiannya berdasarkan gambar di atas, maka jawabannya adalah HP sama dengan 1A, 2B, 3C. Dan kata lain 1 akan menghasilkan A, 2 akan menghasilkan B, 3 akan menghasilkan C. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi, di mana jenis fungsi dibagi menjadi 3, yaitu fungsi surjektif, injektif, dan fungsi bijektif. Yang pertama yaitu fungsi surjektif, di mana berdasarkan pada gambar yaitu kodomain boleh kembar. Bisa dilihat ya, yang ini merupakan domain dan ini merupakan kodomain. 1 dan 2 ini memiliki kodomain yang sama, yang kembar, yaitu A. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif itu sendiri bisa dilihat dari gambar ini. Kodomain boleh ada sisa, tapi kodomain harus satu-satu. Maksudnya satu-satu pasangan. Ini seperti ini. Boleh ada sisa, sisanya apa? Kodomainnya apa? D. Kodomain boleh ada sisa. Sisa kodomainnya itu D. Dan kodomain harus satu-satu. Tidak seperti ini yang boleh kembar. Namun di sini kodomain tidak harus mempunyai satu-satu pasangan, misal 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau koresponden 1-1. Setiap satu domain memiliki satu kodomain, tapi kodomain tidak boleh ada sisa. Di sini tidak ada sisa ya, domain dan kodomainnya sama-sama memiliki satu pasangan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi komposisi.
Langsung saja ke contoh soal. Jika diketahui fx sama dengan 2x2 plus 3 plus 3x min 7, gx sama dengan x plus 5. Jika ditanya f o g x sama dengan dan g o f x, maka kita bisa langsung menjawabnya dengan f o g x itu sama dengan fx dikatakan o g dan x. Nah, berarti tinggal dimasukkan nih saja angkanya. Tinggal masukkan angkanya menjadi, kita tulis ulang ya, fx o dua x 2 plus 3x min 7 x plus 5. Selanjutnya kita cukup mengganti x yang ada di fx dengan gx. Berarti 2x plus 5 kuadrat ditambah 3x plus 5 min 7. Selanjutnya yaitu kita sederhanakan. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 2x 2 ditambah 10x plus 25 ditambah 3x plus 15 min 7. Berapa dapat 10, 2 ini tetap, kemudian x2 ini didapat dari ini, kemudian 5 dikali 2 itu 10, kemudian 5 pangkat 2 itu 25, dan ditambah 3x plus 5 dikali menjadi 15 dan turun min 7 dengan selanjutnya yaitu kita hitung lagi menjadi 2x2 ditambah dengan 20 x ditambah 50 ditambah 3x ditambah 15 min 7. Jadi dapat 2x beku. Ini didapat 2x2 ditambah, dari mana didapat 20, berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian dari mana didapat 50, yaitu 2 dikali 25 menjadi 50. Kemudian ini turun. Maka
hasil akhirnya adalah 2x pangkat 2 ditambah dengan 20x ditambah dengan 3x menjadi 23x ditambah 50 ditambah 15 menjadi 65 dikurangi 7 menjadi 58. Nah, ini merupakan hasil akhirnya ya teman-teman. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana jika dikebalikan, yaitu fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F? Berarti caranya itu seperti ini. Fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F sama dengan G dalam kurung X F. Nah, kita ubah GX menjadi FX. Berarti tinggal kita masukkan angka yang tadi, berarti 9 berarti X plus 5 O 2x 2 plus 3x min 7. Nah, karena ini dikebalikan, jadi kita balikan menjadi fungsi GF ini diganti dengan fungsi F menjadi 2x 2 plus 3x min 7 itu ditambah 5. Maka hasil akhirnya adalah 2x 2 ditambah 3x min 2. Nah, ini sama, berarti ininya turun, 3x juga sama, tinggal kita jumlahkan, min 7 ditambah 5 sama dengan min 2. Jadi hasil akhirnya itu adalah 2x kuadrat ditambah 3x min 2. Oke, sip. Lanjut ke fungsi inverse. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5. Tentukan f min 1. Nah, cara menjawab tinggal kita jawab saja. Nah, fx ini kita ganti namanya menjadi y. Berarti menjadi y sama dengan 2x plus 5. Nah, kan kalau ini sudah menjadi y sama dengan kan. Yang kita cari adalah inverse, dimana kalau inverse itu yang dicari adalah x sama dengan. Oke, berarti tinggal kita pindah ruaskan saja menjadi y min 5 sama dengan 2x. Y min 5 sama dengan x. Karena tadinya ini 2x, kita pindah ruaskan menjadi bagi. Dikarenakan ini kali, berarti kalau kita pindah ruaskan menjadi bagi, yaitu per 2. Nah, udah ketemu nih yang kita cari, berarti f min 1 x itu sama dengan
X min 5 per 2. Beginilah hasil akhirnya. Kita ke soal nomor 2, yaitu apabila diketahui fx sama dengan x plus 5 per 2x min 6. Selanjutnya kita ubah fx ini menjadi y, sama seperti tadi, menjadi y sama dengan x plus 5 per 2y min 6. Selanjutnya kita ubah menjadi x sama dengan, kan ini y sama dengan, berarti kita ubah menjadi, gimana caranya kita ubah supaya menjadi x sama dengan, itu karena ini pembagian, apabila kita pindah ruaskan dia ke kiri, maka akan menjadi perkalian. Karena tugas kita mencari x sama dengan, maka semua yang ada x-nya kita pindahkan ke kiri. Sementara yang tidak ada x-nya, maka kita pindahkan ke kanan. Menjadi y dalam kurung 2x menjadi y 2x min 6 sama dengan x plus 5